Ngechat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat, hari yang paling mulia di dalam sepekan hari rayanya kaum muslimin, 22 Safar 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Al-Ghaflah, Silsilat Mufsidatul Qulub, silsilah hati, hal-hal yang merusak hati, yaitu obat hati yang lalai, yaitu ghaflah dalam bahasa Arabnya. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min du'ain la yusma'. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan membaca kitab Al-Ghaflah, yaitu hati yang lalai, dan kita sudah sampai kepada aqsamul ghaflah, bagian-bagian hati yang bagian-bagian lalai atau kelalaian. Kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, kelalaian itu ada dua, kelalaian yang terpuji dan kelalaian yang tercela. Dan kelalaian yang tercela yaitu lalainya seseorang dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lalai dari meninggalkan hal-hal yang merupakan kewajiban, dia lalai, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia lalai dari mengerjakan hal-hal yang terlarang,
Maka ini adalah lalai yang terpuji. Kemudian di sana ada lalai yang tercela, yaitu lalai yang ada 3 macam. Yang pertama, lalai yang kadang-kadang datang kepada orang-orang saleh. Dia ahli ibadah, ahli ketaatan, tapi kadang-kadang lalai, ya. Kemudian yang kedua yaitu lalai dalam yang diulang-ulang. Kelalaiannya diulang-ulang. Maka ini adalah orang yang ahli maksiat. Mereka lalai tetap dan diulang-ulang. Kemudian yang ketiga, lalai yang sempurna, dan ini adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Mereka lalainya sempurna. Baik, kita sekarang melanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis, yaitu asbabul ghaflah, sebab-sebab kelalaian, sebab-sebab yang menjadikan orang lalai. Kita di halaman buku terjemahannya itu halaman 18 ya. Kita baca bahasa Arabnya. Seperti biasa saya membaca bahasa Arabnya, kemudian nanti saya membaca juga bahasa Indonesianya. Sebab-sebab yang menjadikan orang lalai, yang pertama as-sa'yu khalfa rahatil jism. Katsirun minan nas yas'a li irahati jismihi fi ghalibi naharihi wa laylihi wa lam ya'lam anna ar-rahata allati yabhathu anha hiya sababu at-ta'abi wal khusran wal rahatul haqiqiyatu innama fi it'abin nafs bil fadailil imaniyah wal akhlaqil islamiyah. Ya mut'ibal jismi kam tas'a li rahatih at'abta jismaka fima fihi khusran aqbil 'ala ar-ruhi wastakmil fadailaha fa anta bir-ruhi la bil jismi insanu. Taib. Dia mati. Sebentar ya. 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 Kita lanjutkan, ahibati hafizakumullah taala. Tadi kita sudah sebutkan bahwa
Pada kesempatan kali ini kita membahas kitab Al-Ghaflah, obat hati lalai. Dan ini kitab sebenarnya adalah silsilat urutan dari mufsidatul qulub, yaitu hal-hal yang merusak hati. Salah satu hal yang merusak hati adalah al-ghaflah, lalai berzikir, lalai mengingat Allah, akhirnya bermaksiat kepada Allah. Nah, sebab yang menjadikan orang lalai adalah as-sa'yu khalfa rahatil jism. Katsirun minan nas yas'a li irahati jismihi fi ghalibi naharihi wa laylihi wa lam ya'lam anna ar-rahata allati yabhathu anha hiya sababu at-ta'abi wal khusran. War-rahatu al-haqiqiyyatu innama takunu fi it'abi an-nafs bil fadha'il al-imaniyah wal akhlaqil islamiyah. Ya mut'ibal jismi kam tas'a li rahatih at'abta jismaka fima fihi khusran. Aqbil 'ala ar-ruhi wastakmil fadha'ilaha fa anta bir-ruhi la bil jismi insanu. Penulis mengatakan, yang artinya sebab-sebab yang menjadikan orang lalai. Yang pertama yaitu ingin cepat-cepat melepaskan lelah. Maksudnya adalah tidak mau bergerak atau santai. Sebagian orang mengira bahwasanya yang namanya ketenangan hati bisa didapat saat dia tidak mengerjakan apapun. Itu sebagian orang berpikirnya seperti itu, bahwa apabila dia tidak mengerjakan apapun maka dia akan jadi tenang ataupun santai, maka dia tidak dikejar apa-apa. Ini keliru. Ya, dijelaskan oleh penulis di sini, kebanyakan yang diinginkan oleh manusia dan yang banyak terjadi pada manusia pada zaman ini adalah terburu-burunya mereka untuk meletakkan badan. Maksudnya tidak mau bergerak, ingin santai terus-menerus, dan terlalu memanjakan badan mereka, baik pada waktu siang maupun malam hari. Ini misalkan orang yang cuma di kasur saja. Inilah kebiasaan yang biasa dilakukan dalam keseharian mereka, sehingga mereka tidak tahu bahwa santainya badan yang mereka cari akan menyebabkan kerugian, bahkan kelelahan hati tanpa mereka sadari. Jadi semakin dia tidak mengerjakan sesuatu, maka sebenarnya dia semakin tidak tenang hatinya. Semakin dia malas mengerjakan sesuatu, semakin dia tidak tenang hatinya. Ya, ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Bukan berarti orang santai-santai kemudian tenang hati, karena yang berkaitan dengan ketenangan hati itu bukan berkaitan dengan badan, tidak mengerjakan apa-apa kemudian tenang hatinya, tidak. Malah mungkin yang tidak mengerjakan apa-apa hatinya paling tidak tenang. Karena orang yang menyibukkan dirinya dengan sesuatu, dia bergerak, akhirnya dia fokus hatinya, pikirannya kepada apa yang dia kerjakan tersebut. Nah, jadi jangan dikira bahwa yang namanya mager, malas gerak di zaman sekarang ini menenangkan hati. Ya, karena gerakan tubuh tidak selaras dengan ketenangan hati. Maka sesungguhnya santai dengan sambil memanjakan badan yang hakiki hanya ada pada kelelahan diri dengan mengerjakan fadhail amalan-amalan yang akan menambah kekuatan imaniyah serta menerapkan serta mengamalkan akhlak-akhlak Islamiyah dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya tenang hati saat seseorang lelah dalam beribadah. Nah, ini tenang hatinya. Saat seseorang
sibuk dalam menuntut ilmu agama. Nah, ini tenang hatinya. Saat seseorang lelah dalam menjadi relawan dalam sebuah kebaikan seperti zaman sekarang ini, ya, relawan pandemi COVID-19, tenang hatinya. Padahal mungkin dia mempunyai masalah banyak, ya, mempunyai masalah banyak. Akan tetapi salah satu faidah dari berbuat kebaikan adalah menenangkan hati. Salah satu dari faidah berbuat kebaikan kepada orang lain adalah menenangkan hati. Lapang ketika kita memberi makan kepada orang yang kelaparan, kemudian dia sangat berterima kasih, maka ini kemudian dia tersenyum lebar, itu menenangkan hati. Padahal kita sendiri, keluarga mungkin tidak sakinah yang dia lihat. Nah, seperti itu. Ya, jadi malah ketenangan hati itu dengan banyak bergerak menolong orang lain. Malah ketenangan hati itu didapat dengan banyak mengerjakan amalan-amalan yang merupakan fadhailul a'mal, seperti misalkan sholat sunnah, puasa sunnah, ataupun juga amalan-amalan tatawwu'. Amalan-amalan tatawwu' itu adalah amalan-amalan charity yang di dalamnya dia menolong orang sehingga orang yang ditolong tersebut tersenyum, maka itu tenang hati. Adapun yang cuma di rumah mager duduk, ya, kemudian berbaring main handphone, maka ini jangan mengira bahwasanya itu mendatangkan ketenangan, ya. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, man arada an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang ingin memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah dia lakukan. Jadi di situ dia bisa memberikan manfaat kepada saudaranya. Maka dengan memberikan manfaat kepada saudaranya tersebut, dia merasa, oh, saya ini ada fungsinya ternyata. Saya ini ternyata bermanfaat untuk orang lain. Kalau dari sisi ilmiah saya mungkin tidak mendapatkan bagian, saya orang bodoh. Tapi kalau dari sisi kekuatan saya mungkin bisa menolong orang. Nah, ini termasuk daripada hal yang bisa menenangkan hati. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Hakim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Mustadrak. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau ayyun nasi ahabbu ilallah, manusia manakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian beliau menjawab, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Wa ahabbul a'mali ilallah azza wa jal sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Nah, ini jadi dengan begitu hati tenang, ya, bergerak menjadi orang yang peduli sosial, ya. Takshifu anhu qurbah, menghilangkan kesulitan dari dirinya, dari orang tersebut. Au taqdi anhu dainan, membayarkan hutang orang tersebut. Au tatrudu anhu ju'an, atau menghilangkan lapar orang tersebut. Nah, ini semua adalah menenangkan hati, ya, menenangkan hati. Wala an amshi ma'a akhin fi hajah ahabbu ilayya min an a'taqifa fi hadzal masjidi, yakni masjidan al-Madinati syahran. Dan sungguh aku berjalan bersama saudaraku dalam sebuah keperluan, menemaninya, lebih aku cintai dibandingkan aku beriktikaf
di masjid ini, yaitu Masjid An-Nabawi, selama sebulan. Nah, ini ahibati hafizakumullah taala. Jadi ini juga pelajaran mungkin bagi kawan-kawan yang ada di travel. Ketika membuat travel, maka tujuannya bukan hanya sekedar ingin mendapatkan keuntungan dunia, akan tetapi dengan hadis ini mendapatkan keuntungan akhirat. Apa itu? Yaitu orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menemani ke jamaah umroh, ya, sampai selesai. Nah, ini lebih baik daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Ya, jadi setiap kali kita membuka pendaftaran untuk travel, maka pada saat itu kita niatkan di dalam hati hadis ini, yaitu menemani kaum muslimin dalam hajatnya. Bahkan bukan sembarangan hajat, akan tetapi hajat beribadah kepada Allah. Maka lebih utama dibandingkan beriktikaf selama sebulan di Masjid Nabawi. Ini kan indah sekali. Nah, hadis ini dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat, dan hadisnya adalah hasan li ghairihi. Baik. Kemudian penulis membawakan syair. Ingat ya, syair ini bukan nyanyian. Jadi kesalahan apabila seseorang menyamakan nyanyian dengan syair. Akhirnya mereka mengatakan bahwa ada nyanyian yang diperbolehkan dalam Islam. Bahkan ada surat namanya surat Asy-Syu'ara, para penyair. Nah, kita katakan tidak ada dari zaman dahulu orang mengatakan penyair itu adalah penyanyi. Penyair ya penyair, penyanyi ya penyanyi. Tidak bisa dinamakan penyair, dinamakan dengan penyanyi. Jadi jangan membodohi umat. Ya, dinamakan bahwasanya penyair itu adalah penyanyi, enggak ada. Di sini disebutkan, wahai orang yang letih untuk memanjakan diri, engkau telah memanjakannya dengan kerugianmu. Jadi sebagian orang kan berlibur gitu ya, berlibur ke sebuah tempat yang dia ingin santai-santai di sana. Yang dia ingin santai-santai di sana. Sebenarnya dia bukan untuk santai-santai di sana, tetapi dia sebenarnya mendapatkan kerugian karena sudah membuang-buang waktu untuk pekerjaan yang tidak bermanfaat. Kecuali kalau seandainya dia berlibur untuk memberikan hak kepada anak, istri, bergembira dengan anak istri, maka ini diperbolehkan. Ya, itu sesuatu yang mubah. Tetapi menganggap bahwasanya ketenangan hati ada pada santai, ada pada tidak bergerak hanya di atas kasur, ini sebenarnya kekeliruan besar. Bahkan itu kerugian. Ya, karena Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat tersebut. As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu yang luang. Ya, waktu yang luang. Dan Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah ditanya ketika beliau dalam keadaan sakit keras dan dengan sakit tersebut beliau meninggal dunia, beliau ditanya, "Ya Imam, matar raha?" Ya, dalam keadaan sakit keras beliau masih tetap saja menuntut ilmu, mengajari ilmu. Kemudian beliau ditanya oleh orang, "Wahai Imam, kapan istirahat? Engkau sekarang sedang sakit keras." Maka Imam rahimahullah ta'ala mengatakan, "Inda awwali qadamin tada'uhu fil jannah." Ketika telapak kaki kamu letakkan pertama kali di dalam surga. Ketika telapak kaki kamu letakkan pertama kali dalam surga, maka itulah waktu istirahat. Sekarang tidak ada waktu istirahat.
Ada waktu untuk beramal, berbuat sebagai bekal kita nanti di akhirat. Makanya Allah juga berfirman di dalam surat Asy-Syarah, fa idza faraghta fansab. Jika engkau telah selesai mengerjakan ibadah wajib, maka tegaklah, bangunlah untuk mengerjakan ibadah sunnah. Dalam tafsiran yang lain, jika engkau telah selesai berjihad, berperang di jalan Allah, maka bangunlah sholat tahajud untuk sholat malam. Jadi di mana-mana tetap saja ibadah gitu, tidak terputus. Bahkan yang terputus, yang menganggap bahwasanya kita harus istirahat, itulah yang sebenarnya hatinya tidak tenang. Ya, karena memang kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syair tersebut mengatakan, lihatlah rohmu dan sempurnakan dengan kemuliaannya. Sesungguhnya nilai manusia ada pada rohnya, bukan pada badannya. Manusia itu yang lebih utama adalah hatinya. Itu yang disebut oleh dalam syair ini adalah ruhnya, hati yang paling utama. Adapun rupa, kemudian harta, itu tidak bisa dijadikan sebagai standar kemuliaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian dan juga tidak melihat kepada harta kalian. Akan tetapi Allah melihat kepada ila qulubikum, ila ruh, ini hati kita, wa a'malikum, dan amalan kita. Itu yang akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mulia atau tidak mulia. Nah, ini yang harus diperhatikan baik-baik ya. Naam. Coba perhatikan, ada kisah menarik tentang hal ini. Abu Qilabah rahimahullahu taala, Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Beliau ini muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan saya sering mendengar beberapa kali seorang penceramah mengatakan Abu Qilabah adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang benar adalah Abu Qilabah, beliau adalah seorang tabi'i. Ya, beliau adalah seorang tabi'i. Tidak ada sepengetahuan saya Abu Qilabah itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan nama beliau adalah Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Wafat pada tahun 104 Hijriyah. Ya, wafat pada tahun 104 Hijriyah. Dan beliau bertemu dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan yang lain-lainnya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan yang lain-lainnya. Dan beliau sezaman dengan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Ya. Dan beliau dari kalangan tabi'i. Jadi kalau seandainya ada yang mendengar kajian bahwa Abu Qilabah itu adalah sahabat Rasulullah SAW, maka tolong ustadznya diberitahu itu bukan sahabat, tetapi beliau adalah seorang tabi'i, Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullahu ta'ala. Taib, Abu Qilabah beliau ini diceritakan di dalam kitab Ats-Tsiqat yang ditulis oleh Imam Ibnu Hibban, bahwa beliau tinggal di tepi pantai, tinggalnya di tepi pantai, dan bukan di dalam rumah yang mewah, tidak, akan tetapi tenda begitu. Beliau tinggal bersama anak beliau yang masih sangat muda, mungkin masih umur mumayyiz 6-7 tahun begitu ya. Abu Qilabah ini keadaannya matanya rabun, telinganya lemah pendengaran, kedua tangannya buntung, kedua kakinya juga buntung. Tetapi dalam keadaan seperti itu, Abu Qilabah rahimahullahu taala pernah dalam keadaan seperti itu, Abu Qilabah rahimahullah, beliau selalu berdoa. Doanya apa? Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya.
Ya Allah, berilah aku petunjuk untuk bersyukur atas nikmat yang Engkau telah berikan kepadaku. Allahu Akbar. Dalam keadaan seperti itu, mata rabun, telinga lemah pendengaran, tangan dan kaki buntung, dua-duanya. Tapi masih sempat-sempatnya berdoa. Ini tamparan begitu keras bagi orang-orang yang tidak puas dengan pemberian Allah. Ya, bagi orang-orang yang senantiasa masih menggerutu, padahal di dalam dirinya dan di samping kanan, kiri, belakang, depan, atas, bawah banyak nikmat Allah yang dia dapatkan. Kemudian doanya belum selesai. Wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Dan berilah aku petunjuk untuk bersyukur atas nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan yang Engkau telah muliakan aku dibandingkan kebanyakan manusia. Ada seorang tentara yang singgah di tenda tersebut. Kunyahnya Abu Muhammad. Tentara ini bertanya, wahai fulan, rupanya dia tidak tahu itu Abu Qilabah. Wahai fulan, tahu enggak engkau apa yang engkau ucapkan? Paham enggak engkau makna apa yang engkau ucapkan? Kenapa engkau dalam keadaan seperti itu, mata rabun, telinga lemah pendengaran, kedua kaki, kedua tangan buntung, masih bisa-bisanya berdoa seperti itu? Maka ahibati hafizakumullahu ta'ala, lalu Abu Qilabah berkata, kalau seandainya ada petir dari langit yang menyambarku, atau bumi menenggelamkanku, atau air laut menenggelamkanku, maka aku tidak akan pernah berhenti untuk berdoa agar bisa bersyukur kepada Allah, disebabkan karena Allah telah memberikan aku nikmat. Nikmat apa yang engkau dapatkan dari Allah? Kata Abu Muhammad, sang tentara tersebut, matamu rabun, telingamu lemah pendengaran, kedua kaki, kedua tangan buntung. Nikmat apa? Maka beliau mengatakan, nikmat lisan, yang dengan lisan tersebut aku bisa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, subhanallah ya. Yang seperti ini kadang-kadang kita malu. Saya sering mengutarakan perkataan Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Beliau waktu itu, saya bersama beliau dan juga tim, kemudian bertemu dengan seorang pendakwah juga di Arab Saudi. Kejadiannya di Jakarta baru beberapa tahun yang lalu. Dan pendakwah dari Saudi ini, beliau dalam keadaan cacat karena tabrakan. Kemudian cacat selalu di kursi roda, cacat permanen. Tetapi orang ini berdakwah kemana-mana, ke Indonesia, ke India, ke Afrika, orang sangat terkenal. Maka Syekh mengatakan, wallahi inni, kata beliau, demi Allah, aku semakin yakin, annal i'aqah laysat fil abdan walakinnal i'aqata fil qulub. Aku semakin yakin bahwasanya yang namanya kecacatan itu bukan pada tubuh manusia. Bukan Anda tunanetra itu cacat, bukan Anda tunarungu, bukan Anda tunawicara itu cacat, bukan. Bukan Anda pincang ataupun tidak bisa jalan, buntung tangan, itu cacat, bukan. Tetapi kecacatan ada pada hati. Lihat orang tersebut, pendakwah permanen di atas kursi roda. Karena orang tersebut minta maaf kepada Syekh, mohon maaf Syekh, saya keadaan begini, mohon maaf saya tidak bisa bangun untuk menyambutmu wahai Syekh. Syekh langsung mengatakan, kalla, tidak, demi Allah tidak. Ya, ini saya sampai merinding, subhanallah. Ya, kecacatan bukan ada pada fisik tubuh manusia, tetapi ada kecacatan pada hati. Hati yang sombong itulah orang yang cacat. Hati yang congkak itulah orang yang cacat.
Hati yang lalai itulah yang cacat. Banyak orang yang sehat anggota tubuhnya akan tetapi tidak ke masjid, ini cacat namanya. Banyak orang yang sehat lisannya akan tetapi dia gunakan untuk menghibah, bukan untuk mengucapkan perkataan yang baik, atau minimal dia diam. Ini namanya cacat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita perhatikan tadi Imam Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, yaitu seorang tabi'i, beliau mengatakan kalau petir menyambarku, bumi menelanku, kemudian air laut menenggelamkanku, aku tidak akan pernah berhenti untuk bersyukur kepada Allah, disebabkan karena Allah telah memberikan aku lisan yang dengannya aku bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Ternyata kejadian ini belum selesai. Kata Abu Qilabah rahimahullah, wahai fulan, engkau datang ke sini. Aku mempunyai anak kecilku. Dialah yang biasa memberikan aku makan, meminumiku, mewuduiku. Dialah yang mengurusku dalam keadaan aku begini. Tapi sudah 3 hari aku tidak lihat dia. Tolong carikan. Maka Abu Muhammad sang tentara ini pun mencari. Ternyata tidak jauh dari tenda tersebut didapati bahwasanya anaknya tersebut dimakan oleh binatang buas. Abu Muhammad sang tentara bingung mau memberitahukan kepada Abu Qilabah ini bagaimana kejadiannya. Maka sudahlah diberitahukan, tapi dengan cara, kata Abu Muhammad sang tentara ini, wahai fulan, kan nggak tahu beliau Abu Qilabah kunyahnya, wahai fulan, tahu nggak engkau kisahnya Nabi Yunus? Tahu nggak engkau kisahnya Nabi Musa? Tahukah engkau kisahnya Nabi Lut? Tahu nggak engkau kisahnya Nabi Nuh? Tahu nggak engkau kisahnya Nabi Ibrahim? Tahu nggak engkau kisahnya Nabi Muhammad SAW? Semua ditanya, nabi-nabi yang diuji berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Qilabah kan seorang tabi'i, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, tentunya sangat paham. Iya, saya paham semua cerita-cerita tersebut. Sudah, mana anak saya? Kata Abu Qilabah. Maka Abu Muhammad mengatakan, anakmu dimakan binatang buas. Apa yang terjadi kepada Abu Qilabah? Beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian setelah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, beliau mengatakan alhamdulillah alladzi lam yakhluq min dzurriyyati khalqan ya'si fa yu'adzibu bin nar. Subhanallah. Ini namanya tenang hati. Segala puji bagi Allah. Dalam keadaan seperti itulah ya, kehilangan anak yang juga tragis kehilangannya. Anaknya dimakan binatang buas, masih bisa sempat-sempatnya bersyukur kepada Allah. Segala puji hanya milik Allah yang belum menjadikan dari keturunanku ahli maksiat yang nanti jika dia bermaksiat disiksa di dalam neraka. Subhanallah, indah sekali. Ya, ini ahibati hafizakumullah taala. Ini namanya ketenangan hati. Ini namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu seseorang akan mendapatkan kesempurnaan dan kemuliaan. Maka tenang hati, bukan dengan mager, malas gerak, cuma main handphone, handphonenya pun main game ataupun stalking hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Tidak ada menghasilkan kebaikan untuk dia di dunia, apalagi di akhirat.
Nah, ini tidak tenang hati. Yang tenang hati itu yang menyibukkan diri dengan zikir, dengan murojaah Al-Quran, terutama selama masa pandemi COVID-19 ini. Ya, kemudian dengan memperbanyak ibadah di malam hari. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau sholat malam sampai kedua telapak kaki beliau bengkak. Kemudian beliau ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, kenapa engkau mengerjakan ini? Waqad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah dosamu telah diampuni yang telah lalu yang akan datang? Apa jawab Rasulullah SAW? Afala akuna 'abdan syakura. Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur, wahai Aisyah radhiyallahu anha? Nah, di situ ketenangan hati, menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah, bukan dengan mencari hal-hal bagaimana tubuh ini bisa direbahkan saja, tidur-tiduran saja, bukan. Ya, makanya hati yang lalai bisa disebabkan karena terlalu ingin santai, terlalu ingin nyaman, tidak ada sama sekali perjuangan. Nah, kita lanjut. Yang kedua, sebab yang menyebabkan hati lalai, al-hirsu ala ladzatil hayatid dunya. Innal hirsa ala al-mut'ah wal ladzati min asbabil ghaflah 'anillah wa 'anid daril akhirah. Fa sababuha tadhi'ul wajibat wa turtakabul muharramat. Naharuka ya maghruru sahwun wa ghaflatun wa lailuka naumun wa rada laka lazimu wa tat'abu fima sawfa takrahu ghibbahu kadzalika fid dunya ta'ishul bahaimu. Yahrisu haula'i ala ladzatil hayatid dunya bi anwa'iha wa ashkaliha wa ya'ubbu minha mastata'a hatta yamuta qalbuhu wa yaghfalu an dzikrillah wa liqa'ih. Sebab yang kedua yang membuat hati lalai adalah bersemangat yang berlebihan untuk menggapai kelezatan dunia. Kelezatan dunia itu apa? Makan, minum, pakaian, perhiasan, alat transportasi, kemudian tempat tinggal, semuanya yang terlalu mewah. Kalau seandainya mewah tidak mengapa, tapi kalau sudah terlalu mewah, nah ini yang bermasalah. Ya, penulis mengatakan sesungguhnya semangat yang berlebihan dan dorongan yang sangat kuat agar dapat menikmati kelezatan dunia dan isinya adalah salah satu sebab dari sebab-sebab seseorang lalai dari Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat dalam kehidupannya. Orang terlalu sibuk dengan mencari dunia, ya, sampai melalaikan kewajiban, bahkan sampai melanggar larangan gara-gara ingin dapat dunia tadi, ya, gara-gara ingin dapat dunia tadi. Melalaikan sholat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang hatinya terjaga adalah orang yang selalu menjaga salah satunya ibadah kepada Allah yang paling agung, yaitu sholat. Bahkan Al-Hasan Al-Basri mengatakan, idza dayya'a as-salah fahuwa lil asya'i adhiya'. Ay kama qala Al-Hasan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, jika seseorang menyia-nyiakan sholat, maka berarti orang ini untuk yang lain-lain lebih menyia-nyiakan lagi. Makanya saya berpesan mungkin kepada para perempuan yang mau menikah, yang paling ditanya, paling diperhatikan bagaimana calon suami Anda dalam perihal sholat. Anda harus mendapatkan kabar yang valid dan hakiki seluk-beluknya tentang sholat. Kalau seandainya seorang laki-laki sudah menjaga sholatnya, mendirikan sholat, yaitu mengerjakan pada waktunya,
mengerjakannya dengan benar sesuai petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hadir hatinya, maka pada saat itu adalah tanda kebaikan dari seorang laki-laki. Karena kalau seandainya dia menjaga sholat, maka yang lain-lainnya dia akan jaga juga. Sholat saja dia jaga, apalagi yang lain-lainnya. Dan kebalikannya, siapa yang meremehkan sholat, maka dia pasti lebih meremehkan yang lain-lainnya. Sholat yang hubungan dia dengan Allah saja dia remehkan, apalagi istri dan anak-anaknya kelak. Ya, saya pesan tuh kepada para perempuan, bagaimanapun gantengnya, bagaimanapun kayaknya, kalau sudah tidak sholat, jangan ditoleh deh, jangan ditoleh. Ya, bagaimanapun hartanya, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, jangan sampai taruhan dengan iman. Ustadz, nanti kalau saya jadi istrinya saya akan ajak dia sholat. Yang penting kan dia sekarang laki-laki yang baik, ya, yang berkecukupan. Maka kita katakan tidak ada baik-baiknya laki-laki yang tidak sholat. Ya, meskipun dia sukses dalam tanda kutip urusan dunia. Maka kembali kita ke permasalahan tadi. Sebagian orang kadang-kadang terlalu bersemangat mencari kelezatan dunia, akhirnya dia lalai dari kewajiban dia kepada Allah, lalai dari mengingat surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, kalau kita perhatikan para ikhwah, di dalam ayat-ayat Al-Qur'an sering sekali Allah menyebutkan nikmat dunia, kemudian Allah akhiri dengan nikmat surga, agar jangan tertipu dengan nikmat dunia tersebut, tetapi ingatlah, yakinilah nikmat yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini obat untuk orang-orang yang sedang futur. Ustadz, saya sedang futur, malas baca Quran, malas mengerjakan sholat 5 waktu, malas apalagi sampai sholat qabliyah ba'diyah. Yang ada adalah bagaimana anak istri bisa makan, anak istri bisa minum, anak istri bisa berpakaian. Itu yang ada dalam benak saya, Ustadz. Akhirnya saya capek sendiri, Ustadz. Maka ahibati hafizakumullahu ta'ala, perhatikan baik-baik bahwasanya seorang yang dalam keadaan seperti itu hendaklah dia yakin tentang nikmat di surga lebih indah, lebih sempurna, lebih banyak, lebih mudah, lebih kekal. Ya, harus yakin seperti itu untuk mengobati penyakit futur, karena kadang-kadang terlalu berlebihan mencari dunia. Saya beri contoh, misalkan sebuah ayat di dalam surat Ali Imran ayat 14, zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Diindahkan pada pandangan manusia kecintaan terhadap yang dia sukai, seperti wanita, istri maksudnya, anak, harta yang banyak dari emas dan perak, kuda-kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup dunia. Nah, maksudnya apabila hal-hal itu membuat kita lalai kepada Allah, maka kata Allah, wallah indahu husnul ma'ab. Dan Allah di sisinya, ya, tempat kembali yang indah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu seperti itu. Kapan kita sedang terlalu sibuk menggapai, terlalu sibuk mencari dunia, maka ingat, surga dibandingkan dunia tidak ada apa-apanya dunianya ini. Sudah sedikit, tidak sempurna, cepat rusak,
ya, kemudian sulit didapat. 4 sifat dunia yang paling dominan: sedikit, cepat rusak, tidak sempurna, sulit didapat. Maka kalau sudah, meskipun seperti ini, kadang-kadang orang, wah pokoknya dunia, nggak tahu lagi masalah sholat. Ini kadang-kadang saya sedih tuh ya. Misalkan saya beri contoh ya, ini contoh saja, mungkin gara-gara uang 10.000, 20.000 ya, misalkan pas lagi ojek online ataupun lagi jadi supir, uang mungkin dapat 10.000, 20.000, 30.000, paling banter 100.000 misalkan, tapi terlewat sholat maghrib. Kenapa saya tuduh sholat maghrib? Karena waktunya sempit. Terlewat sholat asar kadang-kadang. Maghrib yang paling banyak sih karena waktunya sempit. Atau bahkan terlewat sholat-sholat lainnya. Gara-gara hanya 100.000 atau 200.000 maksimal. Nah ini kan terlalu berlebih-lebihan mengejar kelezatan dunia. Dan ingat ini ya, poin ini, penyebab ini bukan hanya untuk orang kaya. Bahkan orang-orang yang menengah ke bawah, bahkan yang di bawah nyungsep nggak naik-naik, kadang juga banyak yang seperti ini, ya, melalaikan kewajiban terhadap Allah demi hanya sebatas ingin dapat 10.000, 20.000, 100.000 maksimal, melalaikan sholat maghrib. Nah ini tidak benar para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saya pernah punya cerita menarik. Waktu itu ada kawan saya di Banjarmasin mempunyai travel umroh dan haji. Suatu saat ada orang datang mendaftar untuk pergi umroh. Bapak-bapak tua. Kemudian dia serahkan, ini uang saya untuk mendaftar, saya ingin ikut umroh di travel ini. Maka kata pihak travel, coba kami hitung ya Pak duitnya, ternyata nggak cukup. Baru setelah nggak cukup dia buka bajunya, kemudian ada semacam ikatan di baju di perutnya, dia buka, ternyata isinya cincin yang dia kumpulkan bersama istrinya. Nih harta terakhir saya bersama istri saya pokoknya ingin umroh, mudah-mudahan cukup ya. Setelah dihitung-hitung, dikurskan, dijual, ternyata nggak cukup. Tetapi pegawai travel yang menerima itu, dia tidak sanggup untuk bilang tidak cukup. Dia akhirnya beritahu ke teman saya. Kemudian teman saya bilang, ya sudahlah, nggak apa-apa, kasihan bapaknya. Mungkin kita dapat berkah dari situ. Subhanallah. Akhirnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang ini pekerjaannya sehari-hari goes sepeda, dia jualan alat-alat kelontong seperti sapu ijuk, kemudian sapu lidi, baskom, panci, dan seterusnya. Yang menarik dari orang ini adalah apabila dia pergi untuk bekerja, maka dia ke arah barat misalkan, dia sudah tahu di arah barat di situ ada masjid. Dan saya pernah langsung bertemu dengan orang ini yang diceritakan itu. Setengah jam sebelum sholat zuhur dia sudah ada di depan masjid. Ini orang yang kaya sebenarnya. Ini sebenarnya orang-orang kaya. Ya, dibandingkan orang yang rumah mewah, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, akan tetapi lalai dalam sholat. Ini orang yang kaya hakiki. Setengah jam sebelum azan zuhur saya bertemu dengan dia di masjid itu. Waktu itu saya sholat di masjid tersebut. Sudah ada orang tersebut. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan
menghinakan hambanya. Maka pergilah bapak ini dengan istrinya untuk berumrah dalam keadaan tentunya tidak membawa apa-apa karena hartanya sudah habis untuk bisa sekedar menginjakkan kaki di tanah suci. Bapak ini berkata, sebelum saya meninggal saya ingin menginjakkan kaki saya di tanah suci. Dan ketika seorang yang berjuang untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengangkat derajat hamba tersebut di dunia sebelum akhirat. Rombongan yang ikut dan berangkat bersama-sama dengan bapak dan ibu ini, suami istri ini, akhirnya tahu kejadian itu. Apa yang terjadi? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Rabbmu tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Yang taat, Allah tidak akan pernah zalim kepadanya. Dan Allah tidak akan pernah membebani di luar kemampuan hamba tersebut. Maka ketika pulang umrah, demi Allah, yang paling banyak hadiah, yang paling banyak bawaan saat pulang adalah suami dan istri tersebut. Dari mana harta mereka? Karena jamaah-jamaah travel yang tahu, semua masing-masing memberi hadiah. Pak, ini wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan langsung, tanpa tunda, langsung dan selalu memberikan jalan keluar untuknya, dan langsung memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dan ini kejadian nyata. Maka ahibati hafizakumullah, kembali kita bahwa penyebab lalai seseorang dari berzikir kepada Allah adalah terlalu sibuk mengejar-ngejar dunia untuk menumpuknya, untuk mengumpulkannya, bukan untuk beramal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, maka sebab utamanya adalah menyia-nyiakan kewajiban yang telah dibebankan kepadanya sebagai makhluk yang diciptakan untuk ibadah bergelimang dan bergelimangnya dalam kemungkaran serta kemaksiatan dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sebutkan ya bahwa orang kadang-kadang agar dia tidak terlalu terperosok ke dalam terlalu rakus dengan dunia sehingga melalaikan kewajiban, melanggar larangan, maka dia harus ingat, yakin tentang adanya surga. Dunia yang dia cari ini tidak ada setetes pun nilainya dibandingkan surga. Tidak ada seberat sayap nyamuk, satu sayap nyamuk pun dibandingkan nikmat yang ada di surga. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mad dunya fil akhirah illa kamathali ahadikum yudkhilu isbu'ahu fil yam falyanzur bima yarja." Tidaklah dunia dibandingkan kehidupan akhirat kecuali seperti salah seorang dari kalian memasukkan jarinya
ke dalam lautan, lalu diangkat. Apa yang menetes dari jari tersebut itulah dunia, dan air lautan itulah surganya Allah Subhanahu wa taala. Berapa perbandingannya? Berapa persen kali berapa persen? Nggak ada, nggak bisa. Karena itu perbandingan bukan untuk diambil hitungannya, tetapi untuk benar-benar tidak ada nilainya, menunjukkan tidak ada nilainya. Bagaimana juga hadis Rasulullah SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallah janaha ba'udah, ma syariba kafirun syarbata ma." Yang artinya, kalau seandainya dunia itu ada nilainya walaupun seberat satu sayap nyamuk, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepada seorang kafir walaupun satu teguk air. Tapi karena tidak ada nilainya, maka siapa saja dari orang-orang dari manusia, entah itu kafir entah itu mukmin, dia bisa saja dapat dunia. Maka hati-hati, jangan sampai akibat terlalu sibuk mengejar kelezatan dunia, akhirnya lalai untuk mengejar kehidupan surga Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain lagi, misalkan Allah berfirman di dalam Al-Qur'an tentang bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang lalai. Di antara surat Al-An'am ayat 32. "Wamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu walad darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun." Dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh surga di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kenapa kalian tidak memahami? Nah, ini lihat, Allah menyebutkan dunia, perhiasan, agar kita tidak terlalu terlena, terlalu rakus, menghalalkan segala cara sampai meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan. Maka ingat, yakini ada surga di akhirat. Nah, begitu selalu, konsepnya begitu selalu. Contoh yang lain lagi, misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 20. "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Yang artinya, ketahuilah kehidupan dunia hanyalah permainan, melalaikan, perhiasan, bermegah-megah antara kalian, berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Itu perumpamannya sebenarnya seperti hujan, kemudian akibat hujan tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, kemudian tumbuh-tumbuhan tersebut yang tumbuh menakjubkan para petani, lalu akhirnya tanamannya menjadi kering, kemudian kuning, habis. Itulah kehidupan dunia, ya. Allah berfirman di akhir ayat, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Nah, untuk itu Allah ingatkan di ayat yang selanjutnya, ayat 21, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah." Yang artinya, dan berlomba-lombalah kalian mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan surga. Jadi agar tidak terlalu tertipu dengan dunia, maka yakini ada surga. Agar tidak terlalu sedih Anda miskin, yakini ada surga. Begitu juga maksudnya. Ya. Kemudian penulis mengatakan, seorang penyair berkata, "Wahai diri yang telah tertipu, harimu hanya diisi dengan kelalaian, sedangkan malammu hanya diisi dengan tidur panjang. Kamu pun merasa letih, dan itu kamu benci ketika tidak mendapatkannya. Demikianlah hidupnya para binatang ternak di dunia." Sama seperti binatang. Kalau seandainya cuma dunia untuk makan, untuk minum, untuk syahwat, itu sama seperti binatang. Mereka begitu bersemangat untuk bisa mendapatkan kelezatan dunia dengan segala macam bentuk dan jenisnya, dan selalu berusaha agar mendapatkannya sampai hatinya mati, tidak bisa
merasakan iman dan lalai dari mengingat Allah. Ini ada semacam kelaziman, bukan keterikatan, kelaziman. Yang terlalu sibuk dunia bisa dipastikan dia lalai akhirat, lalai sholat, lalai puasa, lalai zikir, lalai baca Quran, lalai doa. Ya, terlalu sibuk dengan dunia, dia lalai berzikir kepada Allah, lalai kehidupan akhirat yang di dalamnya dia nanti akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat sebagaimana yang telah Allah janjikan kepada makhluk-makhluknya. Nah, alhamdulillah kita sudah bahas dua sebab ya, yang menyebabkan lalainya hati. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita bahas selanjutannya. Saya kembalikan acara kepada pembawa acara. Jika ada pertanyaan mungkin bisa dikirim via WhatsApp ataupun juga dikirim via chat room di Zoom, maka dipersilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz Afwan, ada pertanyaan. Ya. Mohon doa untuk ketenangan hati Ustaz, dan doa dijauhkan dari kelalaian hati yang buruk. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya. Ada ayat Al-Qur'an sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat 25 ketika Nabi Musa alaihissalam berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini salah satu doa untuk menenangkan hati. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian juga doa untuk menenangkan hati dan condongnya hati kepada ketaatan, yaitu makna dari surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Yang artinya, ya Allah, cintakan kepada kami keimanan dan bencikan kepada kami kekafiran, kefasikan, kemaksiatan, dan jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk yang lurus. Surat Al-Hujurat ayat 7. Nah, ini juga bagus dibaca doa ini. Ya, surat Al-Hujurat, doa yang saya baca tadi itu diringkas dari surat Al-Hujurat ayat 7. Kemudian juga Rasulullah SAW sering berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadati. Ya Allah, tolong aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur atas nikmat-nikmatmu, dan beribadah yang baik kepadamu. Nah, ini doa-doa yang bisa dibaca saat kita ingin hati tidak lalai, hati senantiasa semangat untuk berzikir kepada Allah, hati senantiasa orientasinya akhirat. Tapi giat yang paling utama yang saya sebutkan tadi dalam materi, yaitu mengenal surga dan meyakini nikmat-nikmat yang ada dalam surga lebih dibandingkan yang ada di dunia. Seperti surga lebih mudah nikmatnya, lebih sempurna nikmatnya, lebih kekal abadi nikmatnya, lebih banyak. Ya, beda dengan dunia. Dunia sedikit, susah didapat,
tidak sempurna, cepat rusak. Nah, itu perbandingan antara nikmat surga dengan nikmat yang ada di dunia. Wallahu a'lam. Nah, silahkan jika ada yang bertanya lagi. Kalau tidak saya ambil dari Facebook. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi untuk Ustadz, Afwan Ustadz, untuk bisa ditutup kajiannya. Ini ada pertanyaan lagi. Oh ya, Afwan Ustadz. Ada pertanyaan, bagaimana jika menyanyi tanpa alat musik, boleh atau tidak? Maka jawabannya, menyanyi tanpa alat musik dia tergantung daripada nyanyian tersebut, ya, bahwa apabila nyanyiannya itu penuh dengan kata-kata yang kotor ataupun tidak bermanfaat, maka dia haram. Tapi kalau seandainya nyanyiannya itu di dalam rangka untuk menyebutkan bait-bait yang menggugah hati saat berperang misalkan, maka ini diperbolehkan, ya, maka ini diperbolehkan. Nah, seperti itu. Jadi asal hukumnya nyanyian diharamkan, tetapi apabila dia bait-bait yang dibaca saat berperang untuk menggugah hati, maka diperbolehkan. Wallahu a'lam. Iya, itu dulu. Karena tidak ada pertanyaan, maka kita tidak ada pertanyaan lagi, maka kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.